Pada kesempatan kali ini kami dari Pustakawan UI akan menyampaikan terkait dengan unggah mandiri tugas akhir mahasiswa. Oke, next. Oke, teman-teman, ini adalah SK terbaru yang teman-teman bisa mengunduh di website Perpustakaan UI di lib.ui.ac.id. Ini adalah sebagai bahan kita ketika kita menyusun tugas akhir di kita, termasuk juga di vokasi ini, gitu. Kegiatan ini penting, terutama dalam proses unggah mandiri ini, karena di samping ini menjadi persyaratan bagi kita untuk nanti mengambil ijazah untuk yudisium, ini juga memastikan bahwasannya karya-karya kita itu akan tersimpan harapannya selamanya. Selama kampus kita masih berdiri, itu harapannya uyana kita atau skripsi, tesis, dan disertasi kita ini tetap ada. Ini banyak sekali Bapak, Ibu, dan teman-teman kasus-kasus di mana mahasiswa diharuskan mereka memberikan karya akhir, entah itu mereka dalam proses sedang untuk melanjutkan studinya di S2 ataupun S3 ataupun proses perpolitikan. Itu terkadang skripsi, tesis ataupun disertasi itu sudah hilang di rumahnya masing-masing. Tapi di Perpustakaan UI, alhamdulillah dari Universitas berdiri sampai sekarang, jika seseorang itu sudah mengumpulkan skripsi, tesis, disertasi di perpustakaan, itu akan tetap ada, akan kita jaga, gitu kan. Nah, ini harapannya bagi teman-teman, gitu kan, terutama bagi yang sedang atau mungkin setelah selesai mengerjakan skripsi, maka ini untuk menjadi perhatian supaya ujiannya bisa diunggah di website kita. Lanjut. Nah, nanti bagi teman-teman yang mengunggah karyanya di Perpustakaan UI, metadata dan juga file digitalnya akan ada di lib.ui.ac.id, jadi bisa ditelusur kembali. Kemarin banyak sekali kasus-kasus seperti rekan-rekan yang sedang berpolitik, terutama di masa pemilu kemarin, itu saya menghitung hampir sekitar 253 alumni kita yang minta kembali skripsi, tesis, disertasi untuk mungkin sebagai bukti bahwasanya mereka pernah kuliah di Universitas Indonesia. Seperti mungkin kasusnya Presiden sebelumnya Pak Jokowi ya, teman-teman, di mana disangsikan ijazahnya, maka salah satu yang menjadi syarat untuk nanti di pengadilan ya skripsi, gitu kan. Nah, harapan dari kita dengan adanya skripsi, terutama skripsi terapan di vokasi ini ada di perpustakaan, selain ini nanti bisa menjadi dasar keilmuan untuk seterusnya di vokasi, adik kelas kita akan meneruskan penelitian dari teman-teman juga, itu juga repositori ini menjaga bahwasanya informasi itu akan terus ada. Lanjut. Nah, ini contoh teman-teman, contoh ketika sudah ada di website Perpustakaan UI, nanti juga akan diketahui juga berapa sih jumlah lulusan yang ada di vokasi ini yang sudah menuliskan skripsi, tesis, disertasi. Ini penting bagi kita terutama untuk akreditasi, teman-teman. Akreditasi itu selalu ditanya berapa sih jumlah karya yang sudah dihasilkan oleh sebuah program studi. Itu pasti ada, gitu kan. Nah, akan mengurangi nilai ketika program studi itu tidak ada karyanya yang diunggah di website perpustakaan UI. Nah, ini akan sangat sayang. Sebenarnya secara nilai bisa tinggi, bisa akreditasinya A, tapi gara-gara mahasiswanya tidak mengunggah karyanya di UIANA, akreditasinya tidak bisa maksimal. Nah, ini juga bisa membantu. Kemudian yang kedua ini kita bisa menelusur nama pembimbing. Jadi bagi nanti adik-adik kita, itu kita bisa mengetahui keahlian dari dosen
pembimbing atau dosen yang ada di vokasi atau di UI ini. Dengan cara nanti kita bisa mengklik nama pembimbingnya sehingga dia sudah membimbing berapa banyak sih dan berapa jumlah eh, topik-topik tertentu yang dihasilkan. Nah, ini bisa nanti kita bisa menusurnya. Lanjut. Ini proses bisnis, tahapan-tahapannya, eee, seperti yang disampaikan sebelumnya, tidak susah teman-teman. Pertama tentunya teman-teman membuat tugas akhir, format lengkap. Ketika ini sudah lengkap, maka teman-teman masuk ke website unggah kita. Ini websitenya ya, lib.ui.ac.id/unggah. Nanti akan diminta single sign on-nya. Kemudian memilih tipe kontennya, tentunya kalau teman-teman di vokasi ini memilihnya untuk D4 itu skripsi, gitu ya. Jadi antara skripsi fakultas lain dengan vokasi sama, gitu kan. Nanti masuknya ke rumah yang sama. Kemudian teman-teman melengkapi metadata, ada judul, ada abstrak, ada nama pembimbing, nama penguji, kemudian baru mengunggah file digital dari tugas akhirnya masing-masing. Nanti teman-teman akan mendapatkan bukti terima. Nah, bukti terima ini nanti teman-teman bisa untuk mengambil ijazah di Universitas Indonesia atau kalau memang sudah terkoneksi dengan SIAK NG, nanti teman-teman yang diperbolehkan untuk mendapatkan ijazah tentunya salah satu syaratnya yang sudah mengunggah uyananya. Oke, lanjut. Ini websitenya, teman-teman, tadi sudah disampaikan. Akan tapi terjadi apa ya, beberapa gangguan, terutama teman-teman yang ada di luar negeri. Maka barangkali di vokasi ini ada rekan-rekan yang di masa pengunggahan Uyana ini sedang di luar negeri. Gunakan website yang kedua, yaitu remote-lib.ui.ac.id -28443 unggah. Jadi memang salah satu konsen dari UI adalah menjaga keamanan. Maka eh, untuk yang remote minus sleep ini ya ibaratnya pengamanan berlapis, terutama rekan-rekan yang berada di luar negeri bisa menggunakan yang nomor 2 ini. Jika lib.ui.ac.id/unggah tidak bisa diakses. Di Indonesia pun juga demikian. Kalau memang teman-teman di website yang pertama nanti ada kegagalan, teman-teman nanti bisa menggunakan website yang kedua. Nanti paparan PPT ini saya berikan kepada eh, Ibu Ika, jadi nanti teman-teman bisa mendapatkannya juga. Lanjut. Nah ini ya teman-teman ya, pintu masuknya menggunakan single sign-on. Ini terjadi di beberapa fakultas, terutama kemarin itu di Fasilkom ya. Teman-teman Fasilkom itu banyak yang kebetulan bisa bekerja tanpa memakai ijazah gitu ya. Nah, baru ketika dia keluar dari tempat kerjanya mau cari pekerjaan di tempat lain, dia membutuhkan ijazah. Nah, problematikanya adalah ketika mereka sudah beberapa tahun eh, sudah tidak aktif perkuliahannya, maka single sign-on-nya biasanya tidak bisa berfungsi lagi, sehingga dia tidak bisa mengunggah uyananya di sistem unggah mandiri kita. Lanjut. Maka nanti bagi teman-teman yang SSO-nya itu bermasalah atau tidak bisa digunakan lagi, teman-teman bisa menghubungi DTD atau DSTI yang tempatnya di perpustakaan lama. Nah ini eh, langkah pertama yang teman-teman lakukan setelah masuk ke sistem unggah, nanti ada oh ada yang mencoret nih. Nanti ada yang skripsi, tesis, dan disertasi. Sudah kita sama-sama paham untuk skripsi itu untuk unggah skripsi atau mungkin tugas akhir untuk mahasiswa S1, tesis untuk mahasiswa S2, dan disertasi mahasiswa S3. Kemarin ada pertanyaan, mungkin juga dari vokasi juga, Mas saya
eh, menggunakan judul bahasa Inggris. Apakah sedangkan bahasa Inggris untuk skripsi itu tesis gitu kan. Apakah tetap mengunggahnya di tesis atau di skripsi? Sekali lagi, untuk mahasiswa S1 walaupun mungkin di tugas akhirnya menggunakan bahasa Inggris, tetap menggunakan skripsi. Mengunggahnya pun juga skripsi. Gitu ya, teman-teman. Lanjut. Nah, langkah pertama ketika sudah masuk, teman-teman memiliki 3 hak yang nanti teman-teman bisa pilih. Pertama, jika teman-teman mengerjakan skripsi, kemudian skripsinya itu di-open untuk masyarakat umum. Ini biasanya bagi mahasiswa yang saya sulit-sulit mengerjakan skripsi. Saya tidak hanya menghendaki skripsi saya ditaruh di rak perpustakaan. Saya pengen dilihat oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia bahkan dunia gitu ya. Maka pilihan teman-teman adalah open. Dengan memberikan kesempatan open ini berarti memastikan bahwasanya skripsi teman-teman bisa diakses oleh semua masyarakat, bukan hanya Sivitas UI. Sedangkan pilihan yang kedua adalah teman-teman bisa memilih yang membership. Membership ini hanya bisa dibuka oleh Sivitas UI, mahasiswa ataupun dosen ataupun karyawan dari Universitas Indonesia saja. Nah, ini juga monggo silahkan. Sedangkan yang ketiga, ini jika teman-teman file digitalnya itu tidak dapat diunggah di lib.ui.ac.id, maka teman-teman harus mengumpulkan yaitu format tercetaknya. Ini yang SK terbaru. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang saya menghendakin skripsi saya hanya boleh dibaca dalam format tercetak saja, gitu ya. Nanti orang datang ke perpustakaan UI bacanya yang tercetak. Maka teman-teman memilih yang ketiga. Gitu. Tapi file digitalnya tetap teman-teman, file digitalnya tetap diunggah. Nanti kami dari Pustakaan UI tidak mengupload di lib.ui.ac.id untuk file digitalnya. File digitalnya untuk apa? Untuk backup. Barangkali yang tercetaknya rusak. Barangkali teman-teman file digitalnya juga hilang gitu ya. Nah, nanti langkah terakhir untuk mencari kembali ada di perpustakaan UI. Ini SK terbaru, barangkali ini menjadi perhatian bagi teman-teman semuanya. Silahkan nanti dipilih mana yang akan dikehendakin. Lanjut. Nah, teman-teman dari SK yang baru itu untuk skripsi, tesis, dan disertasi itu memiliki 2 format gitu ya. Teman-teman juga boleh memilih atau program studi boleh memilih apakah mau format monograf, format yang pada umumnya skripsi, tesis, disertasi sebelumnya, atau format jurnal. Jadi boleh formatnya jurnal, Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi format jurnal itu juga ada 2, yang 1 halaman 1 kolom atau 1 halaman 2 kolom. Itu juga boleh memungkinkan. Template-nya sudah kita sediakan di website kita, nanti teman-teman boleh memilih kita. Tapi meskipun format jurnal, teman-teman tetap harus ada halaman sampul, gitu. Halaman sampul, halaman judul itu boleh, gitu. Apa bedanya halaman sampul dan halaman judul? Kalau halaman sampul ya halaman sampul, sedangkan halaman judul itu sama dengan halaman sampul, tapi ada tambahan skripsi ini diperoleh untuk mendapatkan gelar. Nah, kalau gelarnya teman-teman apa, silahkan di situ, gitu kan. Kalau misalnya saya dulu dari komunikasi S1-nya, maka gelarnya ESOS, Sarjana Sosial. Nah, mungkin bagi teman-teman mungkin memiliki gelar khusus, nah di situ ada tulisannya. Itu bedanya antara halaman sampul dan halaman judul. Nanti teman-teman juga bisa melihat di buku panduannya. Kemudian ada pernyataan originalitas, kemudian halaman pernyataan penggunaan kecerdasan artifisial. Ini juga yang baru, teman-teman. Ini yang baru.
jika teman-teman menggunakan artificial intelligence, entah itu menggunakan misalnya ChatGPT atau Gemini, atau menggunakan aplikasi yang lainnya untuk mungkin membuat gambar atau membuat grafik, maka cantumkan di situ. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan, ya udah kosongin saja, gitu ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan, Universitas Indonesia mengharapkan kejujuran, gitu ya, teman-teman, kejujuran. Salah satu 9 nilai U itu kejujuran. Kalau memang menggunakan masuk tanda tangan, biasanya pembimbing, penguji, gitu ya, teman-teman. Nah itu harus ada, semuanya harus lengkap. Kemudian untuk yang format artikel jurnal tidak perlu ada ucapan terima kasih. Hanya ini aja yang membedakan nanti dengan format monograf. Kalau monograf itu biasanya masih ada. Kemudian ada abstrak baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kemudian untuk format jurnal itu tidak ada daftar isi, tidak ada daftar tabel atau gambar. Sedangkan untuk format monograf itu ya pasti ada. Kemudian isi, daftar referensi, lampiran jika ada. Jadi nanti biasanya teman-teman kalau ada bagian yang belum lengkap, nanti kita minta lengkapin. Nanti di bagian unggah Wiyana kami mencek-cek bagian apa saja sih yang belum lengkap, yang ada di tugas akhirnya atau skripsinya teman-teman. Lanjut. Oke, lanjut. Ini naskah lengkapnya ya teman-teman ya. Boleh next lagi. Jadi harapan dari kami, isi dokumen digital itu harus sama dengan dokumen tercetak, ya. Terutama terkait dengan persetujuan pembimbing dan penguji. Jadi jangan sampai nanti yang tercetaknya ada tanda tangan pembimbing dan penguji, ternyata ketika diunggah tanda tangan pembimbing dan pengujinya tidak ada. Ini biasanya tidak kita terima, teman-teman. Kemudian yang kedua, untuk file digitalnya jangan diberi security atau diberi password. Nanti pustakawan nggak bisa membuka. Nah, jadi teman-teman bebaskan dari password. Kemudian termak dan footnote, teman-teman jangan untuk dokumen naskah lengkapnya saya kira seperti yang tadi sudah kami sampaikan. Lanjut. Nah, ini yang menjadi titik krusial biasanya kami mengecek terutama bagian pernyataan originalitas, kemudian halaman untuk pernyataan ini memang ada fakultas yang mewajibkan ada materinya. Tapi kalau di vokasi tidak ada kewajiban, ya tidak perlu teman-teman. Nah, ini hanya sebagai contoh saja, gitu kan. Ada fakultas tertentu yang mewajibkan pakai materi, ada yang tidak. Lanjut. Kemudian ini lembar pengesahan. Nah, ini lembar pengesahan ada pembimbing, penguji. Kadang pembimbingnya ada dua, ya kita cantumkan dua-duanya. Ada pengujinya dua, ya dua-duanya kita cantumkan. Teman-teman bagi dosen pembimbing atau penguji yang menggunakan tanda tangan digital tetap kita terima juga ya. Biasanya kalau semuanya menggunakan tanda tangan digital, kita di bagian lembar pengesahan itu ada cap dari program studi. Nah ini perbedaannya. Biasanya ini teman-teman dari Fasilkom hampir semuanya sudah menggunakan tanda tangan digital. Nah untuk pengesahannya ada cap dari program studi. Lanjut. Kemudian ini adalah lembar pernyataan persetujuan publikasi untuk tugas akhir untuk kepentingan akademik. Lanjut. Nah ini untuk tanda tangan yang cropping itu terlihat di aplikasi kami di perpustakaan Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi mohon untuk tidak mengcropping tanda tangan dosen pembimbing atau penguji. Saya yakin teman-teman punya tanda tangan dosen pembimbing gitu, punya saya yakin. Nah, itu biasanya dosen-dosen kita punya tanda tangan yang ada di buku lembar akademik atau buku
skripsi kita. Tapi jangan sampai kita mengcropping seperti ini. Nanti terlihat oleh pustakawan. Nah, bagaimana untuk mengatasinya, teman-teman? Lanjut. Lanjut. Dan ini biasanya saran dari pustakaan ya. Kami meminta untuk mengcropnya itu satu halaman penuh dari halaman mengcrop kemudian dimasukkan ke dalam masing-masing dosen pembimbing atau penguji. Tapi mungkin di scan atau difoto di dalam file Microsoft Word-nya dimasukkan langsung satu utuh, satu halaman utuh. Nah, ini seperti ini kita terima, teman-teman. Yang kita terima seperti ini. Jadi tidak terpisah-pisah atau tidak tercropping satu orang dosen pembimbing atau penguji dengan croppingnya masing-masing. Ini yang di crop itu satu halaman utuh. Lanjut. Kemudian metadata yang perlu dimasukkan Bapak Ibu dan teman-teman ini adalah judul dan abstrak, baik judul bahasa Indonesia maupun judul bahasa Inggrisnya. Ini dua-duanya dimasukkan. Abstrak juga demikian, teman-teman. Abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris juga dimasukkan. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian kontributor. Nah, kontributor ini biasanya penulis utama ini otomatis ya. Penulis dari nama teman-teman ini otomatis masuk. Kemudian pembimbing dan penguji perlu kita masukkan juga ya. Nah, di sini nanti teman-teman silahkan masukkan nama pembimbing dan nama pengujinya. Lanjut. Nah, ini biasanya kita cukup menuliskan 1, 2, 3 huruf dari pembimbing kita, nanti akan ada daftar nama dosen kita, teman-teman. Nanti teman-teman pilih gitu. Jadi teman-teman nggak usah menulis secara lengkap, cukup nama mungkin depannya atau mungkin nama belakangnya. Nanti dari situ teman-teman bisa pilih. Biasanya selain nama itu ada NIP-nya ya atau NUP-nya. Ini supaya jangan sampai nanti salah, barangkali ada dosen kita yang namanya sama dengan dosen yang lain. Itu biasa. Nah, ini contoh kita bisa menambahkan nama pembimbing dan nama penguji kita dimasukkan. Lanjut. Nah, bagi yang barangkali terutama biasanya penguji, teman-teman. Pengujinya kadang ada 1 atau 2 orang.